Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi aghna wa aqna. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idain, 'idil fitri wa 'idil adha. Alhamdulillahilladzi khalaqal bashara zawjaini minadh dzakari wal untha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa sallallahu ala nabiyhi nabiyil huda habibinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil jaza. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah walahul asmaul husna wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu Allahu maqaman mahmuda. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa huwa amarana bit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Usikum wa iyaya bittaqwallah fa inna lil muttaqina mafaza. Ayyuhal muslimun al hadirun, faqala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu azza wa jalla. Hadirin hadirat, faizin faizat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ketika fajar menyingsing pada dini hari Idul Fitri tadi, kita mendengar bukan hanya gemuruh suara takbir yang membesarkan nama dan asma Allah. Jauh dalam lubuk hati kita mendengar gemuruh perasaan yang mengharu biru. Gemuruh suara kepedihan dan kegembiraan yang menyatu. Gemuruh tangis dan tawa. Kita menangis karena mengenang Ramadan yang tiba-tiba meninggalkan kita pada akhir waktunya, pada ujung jangkanya, dan pada kesempurnaan bilangannya. Kita tertawa karena tiba pada hari bersyukur yang mengantarkan kita pada curahan hujan kasih sayang Allah yang tidak ada batasnya, tidak ada hingganya, dan tidak ada henti-hentinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru saja kita meninggalkan rumah kita masing-masing dengan iringan takbir. Baru saja kita melanjutkan takbir di lapangan ini. Baru saja kita bersama-sama mengangkat tangan berulang kali mengucapkan Allahu Akbar. Baru saja kita meratakan dahi kita di atas sajadah, bersujud merendahkan diri di hadapan keagungan Allah Rabbul Izzati. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tuhanku,
Engkaulah maksud dan tujuanku, dan keredaanmu lah yang aku cari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang kita duduk bersimpuh di halaman kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita rasakan semelir angin pagi mengusap wajah kita. Marilah kita rasakan hangatnya matahari pagi merambat pada setiap pori-pori kulit kita. Marilah kita hidup, kita hirup wewangian surgawi yang memancar dari keberkahan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat, faizin faizat yang berbahagia, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, marilah kita kosongkan pikiran kita sejenak. Marilah kita ingat orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini. Kenanglah ayah ibu kita, kakek nenek, suami istri, kakak adik, tetangga, kekasih, atau siapapun mereka yang pada hari ini tidak dapat berbagi bahagia bersama kita. Ada di antara mereka yang sekarang lagi di perantauan, jauh di negeri orang. Ada di antara mereka yang lagi terbaring di rumah sakit, tertidur di ranjang rumahnya, atau di kamar-kamar dan bangsal-bangsal rumah sakit. Ada pula yang sudah dipanggil Allah untuk menghadapnya. Kemanakah ayah atau ibu yang lebaran lalu masih memeluk dan menyambut uluran tangan kita dengan kasih sayangnya? Kemanakah kakek atau nenek yang pada lebaran lalu masih mencium kening dan pipi kita? Kemanakah suami ibu? Kemanakah istri bapak yang pada lebaran lalu masih bersama-sama dengan keluarga? Kemanakah kakak atau adik kita yang pada lebaran lalu kelak tertawa berbagi bahagia bersama kita? Kemanakah tetangga, kekasih, sahabat yang lebaran lalu masih sempat menyalami kita dan mengirimkan ucapan selamat hari raya melalui WA, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya? Ya Allah, hari ini mereka tidak dapat berlebaran bersama kami lagi. Tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf atas kesalahan dan dosa-dosa kami kepada mereka. Tidak bisa kami undang mereka untuk berkumpul di rumah kami. Tetapi kami mohon ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kepada mereka. Harumkanlah kuburan mereka dengan wewangian doa-doa kami. Sampaikanlah salam kami yang tulus kepada mereka. Ringankan beban yang menimpa mereka di alam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat, faizin faizat yang berbahagia, ada sebahagian doa-doa yang sangat menyentuh dan dibaca pada malam-malam Ramadan. Ramadan memang sudah berlalu, tapi berguna bagi kita merenungkan kembali doa-doa itu. Tuhanku, para pengemis tengah berhenti di pintumu. Orang-orang fakir tengah berlindung di hadapanmu. Perahu orang-orang miskin tengah berlabuh pada tepian lautan kemurahanmu dan keluasanmu, berharap dapat singgah di halaman kasihmu dan anugerahmu. Tuhanku, jika di bulan yang mulia ini
Engkau hanya menyayangi orang yang menjalankan puasa dan sholat malamnya dengan penuh keikhlasan, maka siapa lagi yang akan menyayangi pendosa yang kurang beribadah, yang tenggelam dalam lautan dosa dan kemaksiatan? Tuhanku, jika Engkau hanya mengasihi orang-orang yang taat, maka siapa lagi yang akan mengasihi orang-orang yang durhaka dan berbuat maksiat? Sekiranya Engkau hanya akan menerima orang-orang yang banyak amalnya saja, maka siapa lagi yang akan menerima orang yang sedikit amalnya? Ilahi, beruntunglah orang-orang yang berpuasa, berbahagialah orang-orang yang sholat malam, selamat sejahteralah orang-orang yang ikhlas. Sedangkan kami hanyalah hamba-hambamu yang berlumuran dosa. Sayangilah kami dengan kasih sayangmu, bebaskan kami dari api neraka dengan maafmu, ampuni dosa-dosa kami dengan kasihmu, wahai yang maha pengasih dan dari segala yang mengasihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang berbahagia, doa di atas menunjukkan bukan hanya kerendahan hati pendoa, tetapi juga pengakuan pendosa. Kita merasakan segala kelemahan diri kita dan menggantungkan segala amal kita kepada kasih sayang Allah. Memang kita telah berusaha mengisi Ramadan dengan amal-amal terbaik kita, tetapi kita tahu, kita sadar, kita insaf banyak sekali kekurangan kita. Kemalasan kita lebih banyak dari ketaatan kita. Kealpaan kita lebih besar dari zikir kita. Lidah-lidah kita lebih banyak bergunjing, memaki atau mengeluarkan kata-kata yang tidak patut ketimbang membaca Al-Quran, menyebut asma Allah atau menghibur hamba-hambanya. Seluruh anggota badan kita lebih cepat memenuhi perintah hawa nafsu daripada menjemput panggilan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa akibat dari semua ini? Kita terus-menerus dirundung musibah. Kegelisahan lama bersambung dengan kegelisahan baru. Kecemasan kita bertambah setiap hari. Kita kejar kebahagiaan, tapi kita sering menemukan penderitaan. Kita tak pernah merasa tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena perbuatan tangan kalian juga, tetapi Allah mengampuni banyak sekali. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Mengomentari ayat ini, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah urat terkilir, batu tergelincir, tongkat tertusuk kecuali karena dosa. Dan apa yang diampuni Allah sungguh banyak. Barang siapa yang Allah dahulukan siksanya atas dosa-dosanya di dunia ini, maka sesungguhnya Allah terlalu mulia dan terlalu agung untuk mengulangi siksanya lagi pada hari akhirat." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi apapun yang menimpa kita berasal dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tubuh yang sakit, rezeki yang sempit,
musuh yang menyerang, bencana yang menimpa, hati yang terluka, semuanya adalah akibat dosa. Tetapi Allah yang Maha Pengasih tidak selalu menghukum dosa-dosa kita. Dengan sabar Allah membiarkan kita dan menunggu kita untuk kembali kepadanya. Allah selalu menanti hamba-hambanya yang mau melabuhkan perahunya pada tepian lautan kasih sayangnya. Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Sekiranya Allah menyiksa manusia karena apa yang mereka lakukan, tentu tidak akan tinggal di punggung bumi ini satu makhluk pun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila datang waktunya, maka sesungguhnya Allah selalu mengawasi hamba-hambanya. Quran Surat Al-Fatir ayat 45. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan tempo, masih memberikan waktu kepada kita untuk bertaubat. Maka bersihkanlah dosa-dosa kita dengan meninggalkan dosa-dosa itu sekarang juga. Datanglah kepada Allah dengan penuh penyesalan. Akui segala kesalahan dan kemaksiatan kita. Segera setelah Dia yang Maha Kasih menerima taubat kita, maka semua akibat buruk dosa itu akan dihapuskan. Bukan itu saja, bukan itu saja, Allah juga akan mengganti seluruh keburukan kita dengan kebaikan. Allah akan mengganti ketakutan kita dengan damai, kefakiran kita dengan kecukupan, kebodohan kita dengan pengetahuan, kesesatan dengan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal soleh, maka mereka akan Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang berbahagia, dengarkanlah juga bagaimana Allah yang Maha Pengasih memanggil hamba-hambanya yang berdosa dengan sapaan yang sangat mesra. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, katakanlah hai hamba-hambaku yang telah melewati batas dalam berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak lagi dapat membela diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
walillahil hamd. Siapakah yang dipanggil Allah dalam ayat ini? Allah tidak memanggil ya ibadiyalladzina aqamus shalah, wahai hamba-hambaku yang mendirikan salat, atau ya ibadiyalladzina amilus shalihat, wahai hamba-hambaku yang melakukan amal soleh. Yang dipanggil Allah untuk kembali ke pangkuannya adalah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melewati batas. Yang dipanggil Allah adalah kita semua yang sudah menghabiskan usia kita dalam kemaksiatan. Yang disapa Allah dengan penuh kasih sayang adalah kita semua yang sudah membebani punggung kita dengan kedurhakaan. Yang dipinta Allah tidak banyak. Yang dipinta Allah tidak banyak. Janganlah berputus asa. Dosa-dosa kalian besar, tetapi lebih besar lagi ampunan Allah. Kalian memang tidak layak menggapai kasih sayang Allah, tetapi kasih sayang Allah sangat layak untuk mencapai kalian, karena kasih sayang Allah meliputi langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada 3 dosa yang disegerakan siksanya di dunia dan tidak akan ditangguhkan pada hari akhirat. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, berbuat zalim kepada manusia. Dan yang ketiga, tidak berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Jika kita merasa kurang berkhidmat kepada orang tua, jika kita selama ini mengabaikan mereka, jika kita tidak segan-segan menyakiti hati mereka, segeralah datang kepada keduanya. Bersimpuhlah di kaki mereka, cium tangan mereka, dan basahi tangan yang pernah menimang kita dengan air mata. Mintakan maaf atas kekurangan dan pengkhidmatan kita kepada mereka. Jika di antara keduanya sudah meninggalkan dunia ini, kirimkan doa yang tulus kepada mereka. Antarkan doa itu dengan amal soleh. Lalu bertaubatlah kepada Allah. Mohonkan rahmatnya agar Dia tidak menurunkan azabnya kepada kita. Mohonkan kepada Allah agar Dia mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana mereka mengasihi kita di waktu kecil. Marilah di tempat ini, di lapangan ini, kita bacakan doa untuk mereka. Ya Allah, balaslah kebaikan mereka karena telah mendidik kami. Berilah ganjaran kepada mereka karena telah memuliakan kami. Jagalah mereka sebagaimana mereka telah memelihara kami pada masa kecil kami. Ya Allah, untuk setiap derita yang menimpa mereka karena kami, untuk setiap hal yang tidak enak mengenai mereka karena kami, untuk setiap hak mereka yang kami abaikan, jadikanlah itu semua sebagai penghapus terhadap dosa-dosa mereka, ketinggian dalam derajat mereka, kelebihan dalam kebaikan mereka. Wahai yang mengubah keburukan dengan kebaikan secara berlipat ganda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita pernah merampas hak orang lain, atau menggunjing dan memfitnah mereka, atau memeras tenaga mereka untuk keuntungan kita sendiri, atau menyakiti mereka dengan penghinaan atau makian, atau mendengki mereka dan berusaha menjatuhkan kehormatan mereka,
dengan tuduhan keji, atau menyiksa mereka dengan lisan atau tindakan, atau kita mengabaikan mereka ketika mereka meminta pertolongan, atau tidak memaafkan mereka ketika mereka meminta maaf, kita sesungguhnya telah berbuat zalim kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat bukan karena apa yang mereka lakukan, sungguh mereka telah memikul fitnah besar dan dosa yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita telah mengundang azab Allah. Kembalikanlah segala hak mereka yang kita rampas. Muliakanlah kehormatan mereka yang telah kita rendahkan. Berbuat baiklah kepada mereka setelah kita berbuat jahat kepada mereka. Mintalah maaf dengan tulus. Jika mereka sudah meninggal dunia, ucapkanlah doa buat mereka. Lalu bertaubatlah kepada Allah, mohonkan rahmatnya agar Dia tidak menurunkan azabnya kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita pernah menerima kebaikan dari makhluk Allah yang lewat mereka, Allah mengalirkan nikmatnya kepada kita, lalu kita tidak membalas kebaikan itu dengan kebaikan, atau kita tidak sedikit pun menampakkan terima kasih kita kepada mereka, kita telah mengundang azab Allah. Mereka yang berbuat baik kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Di situ ada orang tua yang membesarkan kita, ada guru yang mengajarkan ilmu kepada kita, kawan yang menolong kita, istri atau suami yang berkhidmat kepada kita, pegawai yang melaksanakan perintah kita, atau orang-orang kecil yang secara tidak langsung membesarkan kita. Berbuat baiklah kepada mereka sekarang juga. Ungkapkan terima kasih kita kepada mereka, paling tidak dengan penghormatan yang kita berikan kepada mereka. Berbuat baiklah kita kepada mereka setelah kita berbuat jahat kepada mereka. Mintakan maaf yang tulus, bertaubatlah kepada Allah, mohonkan rahmatnya agar Dia tidak menurunkan azabnya kepada kita, karena kita tidak berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat, faizin faizat sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Mari kita isi sisa hidup kita di dunia ini dengan sedapat mungkin meninggalkan upaya untuk menyakiti hati orang lain. Tinggalkanlah gerakan-gerakan lidah yang memperguncingkan dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Hindarkanlah segala perbuatan tangan dan kaki kita dari berbuat sesuatu yang dapat menganiaya mereka. Karena kezaliman yang kita lakukan akan menghapus seluruh amal soleh kita. Marilah kita mulai hidup kita ini sekarang dengan berusaha untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Maafkanlah segala kesalahan yang pernah mereka lakukan. Untuk itu, mulai saat ini, marilah kita mengingat akan kematian dengan selalu meninggalkan apa yang dilarang Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkannya, serta dengan selalu membahagiakan hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menutup dan mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah yang Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang, dengan menengadahkan tangan ke langit. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berkumpul di hadapan-Mu sebagaimana kami akan berkumpul di hadapan-Mu pada hari kiamat nanti. Sekarang Engkau inginkan kami memanggil-Mu dan memohon ampunan-Mu. Kelak di hari kiamat Engkau akan mengadili kami dan mempersiapkan azab-Mu. Sekarang Engkau sembunyikan dosa-dosa kami dari manusia. Nanti Engkau permalukan kami di hadapan seluruh makhluk-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang memanggil kami ke sini. Engkaulah yang menuntun kami untuk mensucikan diri. Rabbana, Engkau perintahkan kami untuk memaafkan orang yang menzalimi kami. Kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Ampuni kami ya Allah. Ya Ghaffar, dengan cahayamu kami mendapat petunjuk. Dengan karuniamu kami mendapat kecukupan. Dengan nikmatmu kami masuki pagi dan petang. Dan inilah kami membawa dosa-dosa kami di hadapanmu. Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu. Kami bertaubat kepadamu. Engkau limpahi kami dengan kenikmatan, tapi kami melawan-Mu dengan kemaksiatan. Kebaikan-Mu turun kepada kami, dan kejelekan amal kami naik kepadamu. Tapi itu tidak mencegah-Mu ya Allah untuk melimpahi kami dengan nikmat-Mu dan memuliakan kami dengan anugerah-Mu. Subhanaka, betapa penyantunnya Engkau ya Allah, betapa agung Engkau ya Allah, betapa pemurah Engkau ya Allah. Kami tidak akan pernah melupakan pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.